Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama Lain Dunia. Kita akan menguak misteri, meluruskan persepsi. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat kita, yaitu tempat yang dianggap angker. Misalnya, rumah kosong, penunggu pohon, atau penghuni jembatan, dan tempat-tempat lain yang dianggap angker. Tempat angker adalah tempat yang menyeramkan atau tempat yang banyak ditakuti oleh sebagian manusia, serta tempat yang sering didatangi oleh makhluk gaib. Begitulah fenomena yang ada yang melekat di tengah masyarakat kita. Lalu apakah cerita-cerita ini kita telan begitu saja tanpa rasa iman di dalam dada? Cerita yang dapat membangunkan bulu kuduk orang yang mendengarkannya. Banyak masyarakat yang meyakini tempat angker pasti dimiliki setiap kota maupun daerah. Tempat yang dipercaya oleh masyarakat bahwa di tempat tersebut banyak dihuni oleh makhluk gaib yang sering menakuti orang-orang di sekitarnya. Pemirsa, seperti Anda lihat rumah kosong ini, banyak sebagian masyarakat menganggap tempat-tempat seperti ini memiliki atau menyimpan cerita-cerita mistis yang mereka anggap angker. Namun terlepas dari semua itu, sudah seharusnya lah kita sebagai seorang muslim memiliki keimanan yang begitu tebal agar tidak terkena tipu daya muslihat setan. Pemirsa, mari kita ikuti beberapa tempat yang diklaim sebagai tempat-tempat angker. Banyak masyarakat yang meyakini tempat-tempat yang dianggap angker. Misalnya saja, rumah kosong, gedung-gedung tua, lorong-lorong jalan tertentu, ataupun jembatan, pohon-pohon, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap angker. Bahkan rumah sendiri pun dianggap tempat angker. Percaya? Wah, percaya tuh, percaya deh. Itu mungkin menurut saya pribadi ya. Itu saya nggak percaya. Percaya. Banyak kejadian yang menyeramkan. Gimana? Dibilang percaya kadang-kadang ada juga, dibilang nggak percaya ya kadang-kadang nggak juga. Ya iyalah, tempat angker ya jelas lah. Emang itu mainannya jin dan sekutu-sekutunya. Mungkin karena adat ya, karena
dulu pada waktu dulu kan masyarakat itu animisme, akan percaya gitu ya. Mungkin itu nggak bisa hilang sepenuhnya dari masyarakat Indonesia. Karena memang ada kejadian-kejadian aneh di sana gitu, kayak mungkin ada penampakan-penampakan gitu ya, atau suara-suara yang ganjil, yang misterius gitu. Emang udah dikasih tahu sama guru ngaji dari bocah kita kan, bahwa ada jin yang menghuni suatu tempat dan mereka emang kerjanya godain kita. Ya, mungkin sebagian masyarakat pernah ada yang ketemu gitu. Jadi dia ada yang percaya, cuma sebagian juga ada yang bilang enggak. Pernah waktu SMA dulu diculik sama teman-teman, dibawa ke Jeruk Purut. Jeruk Purut, pemakaman Jeruk Purut. Wah, mereka bilang kita nunggu pocong di sini katanya. Emang nggak keluar pocongnya, cuman ya kita ketakutan. Alhamdulillah untuk saya ini belum pernah. Pernah terjadi tuh waktu kita kecil lah, sering nonton gitu. Ada pengalaman sedikit, kita pernah waktu itu jaga tugas shift 3. Cuma waktu itu kita pernah lihat sebentar aja, sekitar 2 detik juga enggak, langsung berangkat lagi, enggak ada. Bentuknya besar dia. Ya pernah teman menebang pohon gitu. Setelahnya itu sakit karena dari menebang pohon itu. Kalau ngelihat gini sih saya belum pernah ya, alhamdulillah gitu, dan semoga saja tidak akan pernah gitu. Cuman kalau suara-suara sih pernah, waktu itu sempat nginap di rumah saudara gitu ya, terus kemudian ada suara-suara yang aneh gitu, kayak orang yang jalan kaki, terus ada yang kayak ketok-ketok gitu. Tempat-tempat angker itu rumah yang nggak dihuni, kuburan. Ya mungkin seperti hutan, rumah kosong yang sudah lama ditinggal, pohon-pohon besar seperti beringin. Ya rumah kosong lah, pohon-pohon yang besar tuh ada juga. Kamar mandi itu di Pairko tuh ada juga. Ya mungkin barangkali yang di atas ini yang ada makamnya itu adanya dia di pohon bambu. Iya, yang pasti rumah yang nggak berpenghuni, pohon-pohon besar ya udah jelas ya. Ya memang tempat-tempatnya jin lah, jembatan-jembatan ya yang jarang dilalui manusia. Ya kebun-kebun ya, tempat sampah. Kalau ngelihat gini sih saya belum pernah ya, alhamdulillah gitu, dan semoga saja tidak akan pernah gitu. Cuman kalau suara-suara sih pernah, waktu itu sempat nginap di rumah saudara gitu ya, terus kemudian ada suara-suara yang aneh gitu, kayak orang yang jalan kaki, terus ada yang kayak ketok-ketok gitu. Ya pasti ini merinding, tak iseng lah. Sekarang kalau ada yang meninggal juga begitu. Dalam kegelapan itu perasaan ada aja. Ya alhamdulillah selama kita tugas di sini, sementara ini kita ya mau sih nggak mau ketemu, cuma sementara ini kita belum pernah gitu. Dalam arti nggak ada buat kita takut atau gimana, nggak ada. Mungkin untuk secara manusiawi ya ada rasa takut sedikit, tapi kan kita punya iman. Takut wajar ya. Saya pribadi kalau misalnya itu ya takut lah ya, wajar lah takutnya manusia gitu ya. Cuman ya ya kita harus ngelawan rasa takut itu. Takut karena ada makhluk halus gitu, seperti jin. Ya istighfar lah gitu, astagfirullahaladzim. Ya udah. Dengan cara berzikir, ingat kepada Allah. Ya baca ayat kursi, al-alaq, an-nas, di ruqyah. Iya mungkin masih banyak makhluk-makhluknya. Sudah dipestain, ya tanggapan apaan gitu.
cleaningan apa-apa hiburan berkah alhamdulillah. Saya baca-baca apa yang saya bisa aja gitu. Bisa baca ya surat Al-Fatihah gitu, Anas atau Al-Falaq, apapun lah saya. Pokoknya saya papai aja gitu. Ya yang penting kita percaya sama Allah aja. Ya zikir-zikir, minta mohon perlindungan pada Allah terhadap gangguan-gangguan jin dan syaitan. Pemirsa, satu lagi kita temukan tempat yang dianggap angker oleh sebagian masyarakat kita. Pohon angker. Banyak masyarakat yang mengklaim tempat-tempat seperti ini ada penghuninya, sehingga mereka memiliki rasa takut untuk mendekatinya ataupun menebangnya. Hanyalah keimanan yang tebal dan ketauhidan yang kuat untuk membentengi kita dari lumpur kesyirikan ataupun rasa takut, sebagaimana yang akan diutarakan oleh narasumber kita malam ini, yang akan memberikan solusi dari sebuah misteri yang harus kita kuak dan diluruskan, agar persepsi tentang tempat-tempat angker ini tidak menjadi sebuah keyakinan yang melekat pada anak cucu kita. Namun, sudah seharusnya kita memiliki bekal keimanan dan doa-doa yang disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Lain Dunia, kembali lagi kita dalam acara Lain Dunia di Raja TV, berbicara tentang angker. Maka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angker artinya adalah tampak seram, dan tidak semua orang dapat menjamahnya karena dianggap berhantu. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tampak seram dan tidak semua orang dapat menjamahnya karena dianggap berhantu. Maka kalau tadi pertanyaannya, bagaimanakah menurut Islam, apakah ada tempat-tempat yang angker? Maka jawabannya, di dalam Islam dikenal kalau seandainya ada tempat yang menakutkan, tempat yang tidak bisa dijamah karena berhantu, dan sudah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bahwasanya hantu yang dimaksud di sini adalah jin-jin. Maka dalam Islam diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang jin-jin atau hantu-hantu dalam perkataan sebagian manusia, dia bisa tinggal di sebuah tempat yang akhirnya membuat tempat tersebut menakutkan oleh sebagian manusia. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha." Lihat hadis ini, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumahnya atau ketika makan, maka syaitan berkata, malam ini nggak ada tempat tidur bagi kalian, nggak ada tempat inap, ini rumah tidak cocok diinapi, dan tidak ada makan malam bagi kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang akan saya sebutkan kelak, bahwa kita pelajari memang syaitan itu tinggal di beberapa tempat. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takunanna in istata'ta awwala man tadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatus syaitan wa biha yansibu rayatah."
Jangan sekali-kali, jika kamu mampu, orang yang paling pertama kali masuk ke dalam pasar atau orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Sesungguhnya di dalam pasar terjadi pertempuran sengit syaitan. Nah, ini menunjukkan salah satu tempat yang dihuni oleh hantu atau jin bahasa agamanya adalah pasar. Dan di pasar itulah syaitan akan menancapkan benderanya. Makanya banyak orang berbuat maksiat di pasar. Dan kadang di salah satu pojokan pasar pun dianggap sesuatu yang angker, seram, menakutkan, dan tidak bisa dijamah karena dianggap berhantu. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka kita dapati bahwa dalam beberapa tempat ada tempat-tempat yang dianggap seram, ada tempat-tempat yang dianggap berhantu, yang sering terjadi penampakan. Karena memang jin atau hantu diam di situ. Berdasarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang lain hadis Rasul riwayat Imam Muslim juga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Perhatikan hadis ini baik-baik. Beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa kuburan bukan tempat untuk baca Quran. Maka dia banyak jin di sana. Maka wajar kalau seandainya ada orang yang merasa tidak nyaman dengan kuburan. Yang kedua, rumah bisa diisi oleh jin, oleh hantu, bisa menjadi angker, seram, dan tidak bisa dijamah oleh mata kasat karena dianggap berhantu. Kenapa? Karena tidak dibacai Al-Quran. Intinya dalam agama Islam secara tidak tersurat kita dapati bahwasanya memang hantu-hantu atau jin-jin mereka tinggal di tempat-tempat yang akhirnya manusia menganggap tempat-tempat tersebut seram, menakutkan, dan angker. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sering dengar jembatan angker, pohon angker, kemudian tempat angker. Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, angker adalah seram dan sulit dijamah karena dianggap berhantu. Kalau yang dimaksudkan bahwasanya jin-jin bisa menghuni tempat-tempat tersebut, betul. Jin-jin bisa menghuni kuburan, kamar mandi, kemudian pohon-pohon, ya, kemudian pasar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamar mandi di antaranya. Doa kita ketika kita masuk kamar mandi, kita minta perlindungan kepada Allah dari al-khubth wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan, syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, menunjukkan bahwa tempat dari jin salah satunya adalah kamar mandi. Ada pengalaman menarik para pemirsa. Ada waktu itu kawan dari Suriname, beliau disihir, dimasuki jin dalam tubuhnya. Kemudian tatkala beliau sadar, kita mengadakan ruqyah. Beliau sendiri meruqyah dirinya, kemudian sampai pada surat Al-Baqarah, sampai pada surat Al-Baqarah di ayat ke-255, yaitu ayat kursi. Maka beliau mulai muntah-muntah, dengan diawali dengan batuk-batuk. Kita sudah melihat gelagat tersebut dan akhirnya dia minta izin, ingin ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia tambah semangat, tambah mendapat kekuatan karena jinnya masuk kembali. Ini bukti nyata bahwasanya berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, salah satu tempat jin adalah al-maqbar al-hammam, yaitu kamar mandi. Kalau kita perhatikan, ada surat Al-Jin ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki dari jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Salah satu penafsiran dari ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Idza nazalu wadiyan au makanan muhishan minal makani minal jin kama kana adatul Arab ya'udzuna bi'azimi dzalikal jin." Artinya, apabila mereka kaum musyrik di masa jahiliyah mendatangi suatu lembah atau tempat tertentu yang angker di suatu daerah atau tempat lainnya, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka memohon perlindungan kepada jin penguasa tersebut. Yang perlu kita perhatikan dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah bahwa memang benar jin tinggal di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat sehingga dianggap angker. Tetapi sebuah kekeliruan adalah apabila seorang menganggap tempat tersebut seram, angker, menakutkan karena dianggap berhantu, maka pada saat itu jangan sampai dia minta perlindungan dengan jin tersebut, tapi minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjawab pertanyaan yang disebutkan tadi di layar kaca Anda, bahwasanya memang jin-jin tinggal di beberapa tempat dan akhirnya dianggap oleh sebagian manusia menakutkan, padahal tidak menakutkan. Jadi kalau jin tinggal di beberapa tempat itu benar secara dalil-dalil yang sudah sebutkan tadi. Adapun menakutkan, maka seorang muslim tidak pantas takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dibarengi dua hal, pengagungan dan kecintaan. Ini tidak pantas kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pernah melewati kuburan, tempat yang dianggap angker. Pernah melewati jembatan, tempat yang dianggap angker. Pernah melewati jalan tol mungkin, yang dianggap angker. Nomor sekian, kilometer sekian, maka dianggap angker. Maka perasaan itu mungkin ada di dalam diri. Dan walhamdulillah, Islam agama yang sempurna. Islam agama yang mengajarkan kepada kesempurnaan. Rasulullah SAW tidaklah meninggal, diwafatkan oleh Allah kecuali telah menyebutkan apa-apa yang diperlukan oleh umatnya. Di antaranya masalah ini. Jika Anda singgah di sebuah tempat, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah di sebuah tempat, turun di sebuah tempat, lalu dia mengucapkan, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta." Maka apa yang terjadi? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia berpindah dari tempat itu. Dalil yang begitu kuat. Tidak perlu kita dehem-dehem, "Mbah, minta izin ya Mbah, saya mau kencing, pamit, mau lewat." Nggak perlu. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh?
salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adalah mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta perlindungan kepada Allah lebih dan lebih kuat dibandingkan minta perlindungan kepada jin, makhluk-makhluk dan semisalnya. Dalil bacaan yang lain, tatkala kita ingin singgah di sebuah tempat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man qala hina yumsi 3 marrat a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu humatan tilka lailah." Artinya, barang siapa yang mengucapkan ketika sore hari 3 kali, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa yang tercipta, dari keburukan yang tercipta, maka tidak ada racun pun yang membahayakannya. Racun apapun tidak akan ada yang membahayakannya. Maka ini juga dalil menunjukkan bahwasanya kapan kita singgah di sebuah tempat, maka bacalah doa ini sehingga kita benar-benar terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar rumah Anda tidak angker, atau pertanyaan lain, kenapa rumah bisa angker? Atau kenapa rumah bisa dimasuki jin? Banyak penampakan. Maka mungkin hadis ini bisa menjawab. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Artinya, para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung. Di dalamnya ada anjing dan ada patung, ataupun ada gambar-gambar. Ini penyebab rumah tersebut menjadi banyak jinnya, banyak penampakannya. Dan perlu diketahui bahwa penampakan itu ada dalam Islam. Ya. Seperti hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berhadapan dengan jin ketika menjaga harta zakat. Ini menunjukkan penampakan memang bisa. Memang secara umum bagi manusia bahwa innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Jin dan kabilahnya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Itu secara umum. Akan tetapi kadang Allah memperlihatkan kepada manusia sebagai ujian untuknya jin-jin, maka disebut penampakan. Bapak, Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis tadi bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar, di antaranya patung. Dan ini hadis sahih, berarti kalau tidak masuk malaikat, yang masuk adalah jin yang dianggap oleh sebagian manusia hantu-hantu. Para ulama menjelaskan kenapa penyebab tidak masuknya malaikat dan akhirnya masuknya jin, masuknya syaitan kepada rumah tersebut adalah karena ada anjing dan karena ada gambar-gambar. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan dari Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, waqtulifa fil ma'na alladhi fil kalbi hatta man'al malaikah min dukhulil bait alladhi huwa fihi. Diperselisihkan di dalam makna yang mana anjing menahan malaikat dari masuk ke dalam rumah tersebut. Faqila likauniha najisatul ain. Ada yang mengatakan bahwasanya bahwa anjing tersebut karena najis, badannya najis, maka tidak didekati oleh para malaikat. Ada yang mengatakan walikauniha minasyayatin. Nah, lihat, ada yang mengatakan bahwasanya karena anjing tersebut adalah termasuk dari golongan-golongan syaitan.
Ada yang mengatakan lagi li ajlin najasa allati tata'allaqu biha. Karena anjing tidak lepas dari najis. Anjing tidak lepas dari najis. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, qala al-ulama'u sababum tina'ihi min baitin fihi surah kaunuha ma'siyah fahisyah wa fiha mudahatun li khalqillah. Artinya, para ulama berkata sebab para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar patung karena di dalamnya terdapat fahisyah, maksiat yang besar. Karena di dalam gambar atau patung tersebut menyerupakan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang suka membuat patung, suka menggambar, nanti di hari kiamat disuruh meniupkan ruh pada makhluk-makhluk yang dia ciptakan tersebut. Dan mereka tidak akan pernah bisa meniupkan ruhnya tersebut. Ini dua sebab kenapa rumah bisa menjadi angker, seram, terjadi sering penampakan karena di dalamnya banyak benda-benda, hewan-hewan yang dilarang oleh Islam untuk berdekatan dengannya. Sebab yang kedua yaitu karena rumahnya tidak dibacakan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Menunjukkan pemahaman balik dari hadis ini adalah rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah maka masuk syaitan. Banyak penampakan padanya. Ya. Kemudian rumah yang tidak disolati, ini penyebab yang lain. Kenapa jin-jin suka kepada rumah tersebut sehingga terjadi ruangan tersebut angker, menyeramkan karena tidak disolati. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain yamna'anika min madkhalis su." Jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka kerjakanlah 2 rakaat salat. 2 rakaat tersebut akan melarangmu dari tempat-tempat masuk yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat diperlukan untuk rumah. Dan berarti kita ambil pelajaran bahwa apabila ada rumah yang tidak disolati, maka pada saat itu yang ada adalah jin-jin dan syaitan-syaitan yang masuk. Sehingga tampak angker, seram, dan menakutkan. Dan terjadi penampakan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau ternyata rumahnya angker, seram, menakutkan, sering terjadi penampakan, banyak pintu yang terbuka sendirinya, kemudian padahal karena angin para pemirsa, ya, banyak suara-suara burung hantu mungkin di atas rumah, atau sesuatu yang dianggap menakutkan oleh sebagian manusia. Maka pada saat itu ruqyahlah rumah tersebut dengan cara tadi baca surat Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah mendatangkan kebaikan dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan tidak akan ada atau tidak akan sanggup satu tukang sihir pun yang melawannya. Maka bacai rumah dengan surat Al-Baqarah. Niscaya Anda akan terjaga rumah tersebut dari gangguan-gangguan syaitan. Yang kedua, seperti yang kita sebutkan, sholatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Jadikan di rumah-rumah kalian sholat-sholat kalian. Dan janganlah kalian jadikan sebagai kuburan. Ya, janganlah kalian jadikan sebagai
kuburan. Kemudian juga dari ini kita ambil pelajaran hadis riwayat Bukhari. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Seutama salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Karena untuk menjaga rumah tersebut agar tidak dimasuki jin. Ini salah satu faedah daripada salat di dalam rumah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun doa-doa agar kita terhindar dari keburukan di tempat-tempat yang dianggap angker, maka seperti yang sudah disebutkan tadi. Sebelum kita baca doa-doa dari hadis Rasul, maka kita bisa mungkin mengambil doa-doa dari Al-Quran. Di antaranya surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas sampai selesai, Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna. Tidak pernah ada orang yang meminta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca 3 surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka pada saat itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sering-seringlah baca surat ini, karena dia adalah surat yang paling kuat untuk melindungkan diri dari keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis dari hadis Rasulullah SAW, doanya di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Maka mudah-mudahan kita senantiasa selalu terjaga dari keburukan-keburukan, dan jangan sampai kita menggadaikan akidah kita karena menganggap tempat tersebut angker, pohon tersebut angker, mengambil tumbal dan semisalnya. Karena tidak ada yang perlu ditakuti illallah. Fala takhafu makhafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kalian beriman. Di sini Allah mengaitkan antara iman dengan rasa takut. Berarti orang yang beriman, salah satu tanda yang paling dominan dalam dirinya adalah orang yang takut hanya kepada Allah. Semoga bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meyakini keberadaan jin dan setan merupakan bagian dari ajaran Islam yang mulia ini. Alam jin atau setan sama sekali berbeda dengan alam manusia, meskipun keduanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla
untuk satu tujuan, yaitu beribadah hanya kepadanya. Namun itulah makhluk yang satu ini, selalu menggoda dan menyebar tipu daya kepada manusia. Maka hendaknya fenomena yang seperti ini patut dicermati dengan seksama dan diluruskan. Tujuannya agar langkah setiap muslim sesuai dengan pandangan syariat Islam yang benar dan sejalan dengan tauhid yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan adalah musuh manusia yang selalu menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Mereka ada di mana-mana dan siap menjadikan manusia sebagai mangsa kesesatannya. Berbagai metode ditempuh agar manusia jauh dari tauhid dan terjebak dalam lumpur kesyirikan atau kubangan dosa kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari setiap keburukan. Pemirsa, sampai jumpa di episode lain dunia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.